Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perkenalkan nama saya Dila dengan NIM 19220033. Oke, hari ini saya akan mengulang pembelajaran yang dikasih dosen pada saya, pada kami dan teman-teman dengan mata kuliah embedded system yang ini sistem. Oke, kita akan masuk. Sabar ya teman-teman. Oke, sudah masuk. Kita masuk ke materinya. Oke, sudah muncul teman-teman. Pertama itu sejarah yang kita bahas di sini tentang embedded system. Oke, teman-teman bisa lihat sejarah embedded system. Sistem embedded modern yang pertama kali dikenali adalah Apollo Guidance Computer, dikembangkan oleh Charles Sturt Draper di MIT Instrumentasi Laboratorium awal 1960-an. Apollo Guidance Computer atau biasa disebut AGC adalah non-board digital komputer atau papan komputer digital diinstal di setiap spacecraft program Apollo, baik Command Module atau CM dan Lunar Module atau LM. Disediakan onboard computation untuk mendukung spacecraft guidance, navigasi dan kontrol. Apollo Flight Computer adalah yang pertama menggunakan integrated circuit atau IC software AGC ditulis dalam bahasa Assembly. Gambar di bawah ini itu sendiri yaitu Apollo bit core memory module ya, seperti itu. Oke, kategori sistem embedded. Satu, yang pertama tuh mandiri atau standalone atau perangkat standalone, dapat berfungsi secara independen dari perangkat keras lainnya, tidak terintegrasi ke dalam perangkat lain. Contoh kotak TiVo untuk merekam siaran televisi. Sedangkan DVR atau digital video record merupakan sistem embedded yang terintegrasi dengan DVD player. Standalone juga dapat merujuk pada program software yang tidak memerlukan software lain selain sistem operasi untuk menjalankannya. Itu yang pertama. Yang kedua, real time. Sistem embedded dengan real time adalah suatu sistem embedded dengan tugas-tugas spesifik yang dilakukan dalam periode waktu spesifik, disebut dengan sistem real time. Jadi teman-teman kayak waktunya tuh sudah spesifik dalam program itu. Sistem real time terdiri dari hard real time system dan soft real time system. Jadi ada dua. Hard yang pertama hard real time yang tadi dari sistem embedded itu. Kedua yang real time. Pertama tuh hard real time. Hard real time adalah sistem yang harus melaksanakan tugas dengan deadline yang tepat. Jadi tugasnya itu dengan deadline yang tepat teman-teman ya. Contoh dari sistem hard real time adalah sistem yang harus membuka katup dalam 30 milidetik ketika kelembaban udara melintasi ambang batas tertentu. Jadi kelembaban batas itu. Jika katup tidak dibuka dalam 30 detik, maka akan menimbulkan malapetaka. Sistem hard real time seringkali digunakan sebagai alat pengontrol untuk aplikasi yang dedicated, mempunyai batasan waktu yang tepat yang sudah didefinisikan dengan baik. Pemrosesan harus selesai dalam batasan-batasan yang sudah didefinisikan atau sistem akan gagal. Jadi sudah ditentukan. Kalau deadline-nya tidak tepat, sistemnya akan gagal ya guys, teman-teman. Oke, yang kedua tuh soft real time. Soft real time adalah sistem yang tidak memerlukan deadline. Jadi berbeda dengan hard real time yang pakai deadline-nya, teman-teman. Contoh dari soft real time seperti DVD player, jika diberikan suatu perintah dari remote control maka akan mengalami delay selama beberapa milidetik untuk menjalankan perintah tersebut. Jadi seperti kita menonton TV terus kita mengganti siaran, seperti itu ya kira-kira teman-teman.
Jika ini tidak akan berakibat sesuatu yang serius. Sistem soft real time mempunyai lebih sedikit batasan waktu yang keras dan tidak mendukung deadline dengan batasan akhir. Jadi tidak pakai batasan yang atau deadline-nya, teman-teman. Nah, kita masuk ke bagian B. Apa itu sistem embedded? Sistem embedded adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, baik dengan kemampuan tetap atau dapat diprogram, yang dirancang untuk fungsi tertentu atau fungsi dalam sistem yang lebih besar. Mesin industri, perangkat industri pertanian, mobil, peralatan medis, kamera, peralatan rumah tangga, pesawat terbang, mesin penjual otomatis, dan mainan, serta perangkat seluler merupakan contoh yang memungkinkan untuk penerapan sistem embedded. Jadi banyak ya guys, banyak ya teman-teman, contoh yang memungkinkan untuk suatu embedded system memainkan peran di dalam itu. Secara umum, pengertian sistem embedded adalah sistem komputasi, tetapi sistem embedded bervariasi dan tidak memiliki antarmuka pengguna, UI user interface atau misalnya pada perangkat di mana sistem dirancang untuk melakukan tugas tunggal hingga antarmuka. Pengguna grafis atau GUI yang kompleks seperti di perangkat seluler. Antarmuka pengguna dapat mencakup tombol, LED, sensor, layar sentuh, dan lainnya. Beberapa sistem juga menggunakan antarmuka pengguna jarak jauh. Sistem embedded memiliki 3 komponen. Jadi sistem embedded memiliki komponen. Pertama memiliki hardware, yang kedua memiliki software atau firmware, ketiga memiliki sistem operasi waktu nyala atau real time operasi sistem atau biasa disebut RTOS, yang mengawasi perangkat lunak aplikasi dan menyediakan mekanisme untuk membiarkan proses menjalankan prosesor menjalankan proses sesuai penjadwalan dengan mengikuti rencana untuk mengontrol latensi. Real Time Operation System atau RTOS mendefinisikan cara sistem bekerja. RTOS menetapkan aturan selama pelaksanaan program aplikasi. Sistem embedded skala kecil mungkin tidak memiliki RTOS. Jadi kita dapat mendefinisikan sistem embedded sebagai sistem berbasis microcontroller berbasis perangkat lunak andal, sistem kontrolnya waktu nyata. Baik teman-teman, struktur dasar sistem embedded dari sensor ke AD converter ke prosesor dan ASIC ke DA converter ke aktuator. Jadi dibagi dua dari sensor ini ke memori, AD converter ke prosesor, dan ASIC ke memori. Begitu teman-teman. Teman-teman lihat. Satu, sensor. Oke, sensor alat ini mengukur. Dari ini fungsi sensor yang disebut teman-teman. Satu, sensor. Alat ini mengukur kuantitas fisik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh pengamat atau oleh instrumen elektronik seperti konverter A2D. Sensor menyimpan jumlah yang diukur ke memori. Jadi sensor menyimpan jumlah yang diukur ke memori. Yang kedua, AD converter. Konverter analog ke digital, mengubah sinyal analog yang dikirim oleh sensor menjadi sinyal digital. Jadi sinyal analog tadi yang dikirim oleh sensor menjadi sinyal digital, itu fungsi konverter guys. Tiga, prosesor dan ASIC. Prosesor memproses data untuk mengukur output dan menyimpan informasi. Jadi input dari sensor dengan jadi prosesor dan hasil ini menyimpan input lagi, memproses input data dan akan mengukur output dan menyimpannya ke memori yang tadi teman-teman. Yang keempat, DA converter digital analog, mengubah data digital yang diumpankan oleh prosesor ke data analog. Begitu ya. Teman-teman maaf ya, ada lagi azan siap. Yang kelima itu aktuator adalah membandingkan output yang diberikan oleh konverter DA ini yang keempat tadi dengan output aktual yang diharapkan yang tersimpan dan menyimpan output yang disetujui. Jadi itu fungsi dari
kelima struktur tadi teman-teman masing-masing. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan sistem embedded ya. Berikut beberapa kekurangan dan keuntungan sistem embedded secara umum. Keuntungan pertama, mudah disesuaikan. Dua, konsumsi daya rendah, biaya rendah ya. Jadi keuntungannya tuh mudah disesuaikan, konsumsi daya rendah, jadi konsumsi dayanya rendah teman-teman, jadi tidak sampai bertambah biaya rendah dan peningkatan kerja tidak. Kekurangan tuh konsumsi daya rendah, jadi maksudnya bisa tahan lama, kembali ya teman-teman. Oke, kekurangan upaya pengembangan tinggi, tidak besar untuk besar. Kekurangan. Oke, kita masuk dengan C, komponen utama embedded system. Embedded system biasanya merupakan bagian dari perangkat yang lebih besar dan di dalamnya terdapat hardware dan peralatan mekanik. Tidak seperti sistem komputer yang dibangun di PC. Embedded system relatif lebih cepat dan runtime, bahkan seringkali real time karena embedded system dibangun dengan bahasa pemrograman lebih dekat atau dikenali oleh hardware. Komponen utama embedded system. Tiga komponen utama hardware. Hardware juga terdiri dari beberapa. Yang pertama tuh power supply, jadi punya supply power, prosesor, memori, times, serial communication port, output circuits, system applications, specific circuits. Kedua tuh software. Embedded system memiliki software yang ditulis dalam bahasa yang lebih dekat oleh hardware, misalnya assembly, C, control, base, dan Java. Tiga tuh real time process system atau RTOS yang sudah kita bahas di awal. RTOS membawahi software dan menyediakan mekanisme agar prosesor dapat menjalankan proses sesuai jadwal dan melakukan switching dari satu proses atau tugas ke proses lain. Contoh RTOS VxWorks OS 9, RT Linux, Symbian. Oke, lanjut. Oke, bagian D, arsitektur sistem embedded. Arsitektur sistem embedded merupakan sebuah abstraksi dari perangkat embedded dan merupakan hal yang penting dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi saat mendesain sistem baru. Ya, ini teman-teman arsitektur dasar embedded system. Gambar detail, sorry kurang jelas. Di sini ada user interface, ASIC, PC, RTOS, kontrol prosesor, pusat interface proses, sistem DSP atau simbol kode, digital signal prosesor, banyak teman-teman. Hubungan embedded system dengan microcontroller adalah sebuah komputer kecil di dalam satu sirkuit yang berisi inti prosesor, memori, dan input atau output peripheral yang dapat diprogram dan didesain khusus untuk embedded system. Microcontroller berukuran kecil dan murah, sangat berbeda dengan apa yang ada di komputer. Gambar itu komputer seperti ini. Embedded system tidak membutuhkan kapasitas data dan address bus yang terlalu besar. Itu sebabnya microcontroller berukuran kecil dan harga harus terjangkau karena akan dipesankan ke barang-barang elektronik yang harganya juga terjangkau. Oke teman-teman, itu dari saya. Lebih dan kurangnya terima kasih sudah menyaksikan pelajaran atau pelajaran aplikasi dosen dengan tool embedded system embedded atau materi embedded system. Lebih dan kurangnya mohon maaf, saya tutup dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.